Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Villa Inti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita di bab sabar, hadis nomor 3 atau nomor 27 dari awal. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa li ahadin illa al-mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban. Ajaban bisa diterjemahkan dengan unik, aneh, ya, atau mengherankan. Li amril mu'min, sungguh mengherankan atau sungguh baik, ya, bisa juga, ya. Ajib, hal yang bagus, ya, ajib. Ajaib, ya. Ajaib kan bagus, luar biasa gitu, ya. Ajaib. Ajaib dari kata ajaban. Ajaban li amril mukmin, sungguh hebat perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua urusannya semuanya bagi dia baik. Jadi gak ada yang gak baik. Mau bagaimanapun kondisinya, tetap menurut dia baik. Itulah beda orang mukmin dengan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala apa yang terjadi pada diri kita, Allah yang menentukan. Jadi orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah baik dan buruk. Baiknya dia terima, buruknya juga dia terima. Inna amrahu kullahu lahu khairun, perkaranya semuanya bagi dia baik. Walaysa li ahadin illa al-mu'min, yang seperti ini gak akan terjadi kecuali pada orang mukmin. Kalau kita punya sifat ini,
berarti kita punya sifat iman atau kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kondisinya? Apa itu sifat orang mukmin yang dipuji oleh Rasulullah tadi? Yang kata Rasulullah biar luar biasa atau hebat perkara orang mukmin, ya semuanya baik dalam urusannya. In asabathu sarra'u, jika menimpanya sesuatu yang menyenangkan, jika datang kepadanya sesuatu yang menyenangkan, anak lulus sekolah, ya, anak sehat gitu kan, ya, sembuh dari sakit, ya, dapat gaji gitu kan, dapat pekerjaan, ya, dapat jabatan misalnya gitu kan. In asabathu sarra'u, jika datang kepadanya sesuatu yang menyenangkan, syakar, dia langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakar, fakana khairan lahu, maka itu lebih baik buat dia. Fakana khairan lahu, dia bersyukur adalah perkara yang lebih baik buat dia. Terima kasih kepada Allah. Kenapa? Enggak akan datang kepada kita nikmat apapun kalau Allah tidak menghendaki. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Kita sudah sebutkan hadisnya sebelumnya. Kalau mereka semua berkumpul, seluruh umat manusia, mereka sepakat mau memberikan manfaat kepadamu, tapi kalau Allah belum takdirkan manfaat itu dapat datang kepada kita, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Enggak akan datang manfaat itu kecuali yang Allah sudah takdirkan manfaat itu buat kita. Jadi kalau kita dapat manfaat, dapat sesuatu yang menyenangkan, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. La sungguh, azidanna sungguh, dan sungguh dan sungguh, ada tiga kata sungguh di situ. Sungguh, 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 pasti, pasti, pasti. Azidannakum, aku tambah buat kalian nikmat itu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur nikmat, tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, merasa itu bukan dari Allah, merasa bahwa itu karena kehebatan kita, merasa itu karena usaha kita sendiri, bukan karena Allah yang takdirkan nikmat itu datang kepada kita. Indah, sesungguhnya kata Allah, adabi, adabku sudah menunggu, la syadidun, sangatlah berat. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur ada tiga caranya. Yang pertama, langsung kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maha suci Allah, ya. Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah Subhanahu, ya Allah, aku berterima kasih kepadamu. Langsung kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat itu pakai untuk beribadah kepada Allah. Pakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu cara yang kedua kita bersyukur. Kita dapat nikmat, dapat jabatan, jabatan kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bawahan kita ajak untuk sholat berjamaah, ya. Kita dapat nikmat, kita dapat pekerjaan, gitu kan? Pakai pekerjaan itu untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, membantu orang lain, ya. Melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, jangan melanggar, jangan berkhianat, jangan menipu dan lain-lain. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bukti kita bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah ibadah kita nambah. Ibadah kita nambah. Yang tadinya mungkin barangkali kita jarang sholat berjamaah, sekarang kita sudah setiap hari bisa sholat berjamaah. Jadi kalau ibadah kita nambah, itu tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga cara kita bersyukur. Yang pertama, langsung kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah berikan nikmat kepadaku, ya. Kita mengakui bahwa itu adalah nikmat Allah. Yang kedua, nikmat itu pakai untuk ibadah kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah menggunakan nikmat itu. Dapat baju baru langsung dipakai ke masjid, ya. Dapat mobil baru bawa langsung ke masjid, gitu kan. Bawa langsung untuk mengantar orang, ya, yang sakit dan lain-lain, ya, digunakan untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah kita ibadahnya nambah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita dengar bahwa beliau sholatnya itu nggak putus-putus, hatta tafattarat qadamah, sampai kaki beliau melepuh ya atau bengkak karena saking lamanya beliau berdiri di dalam sholat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang Allah sudah siapkan tempatnya di surga. Dosamu diampuni sebelum dan setelahnya, ya. Pokoknya nggak ada dosa buatmu. Kenapa engkau sampai ibadah seperti ini? Hatta tafattarat qadamah, sampai kakimu bengkak. Apa jawab Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Allah berikan tempat yang baik buat aku adalah nikmat Allah. Allah jadikan semua dosaku diampuni, nikmat Allah. Allah mudahkan segala urusanku, nikmat Allah. Harusnya aku tambah ibadahnya. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Kalau kita seperti Rasulullah, udah dijamin masuk surga, ya, udah dijamin masuk surga dan udah diampuni dosanya, nggak ada dosa dan tempatnya makamnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah mungkin udah terang-terang aja dah, ya, ngapain ibadahnya, ya, udah Allah udah ampuni dah, gitu kan. Tapi Rasulullah beda, dikasih sama Allah nambah ibadahnya, ya, dikasih nikmat nambah ibadahnya, ya, diampuni dosa nambah ibadahnya, ya. Alhamdulillah anak saya sehat, saya harus bilangin rajin ibadah. Alhamdulillah anak saya diterima di pesantren, saya harus lebih nambah ibadahnya. Alhamdulillah pekerjaan saya udah tetap, gaji saya sudah tetap, udah alhamdulillah gitu kan. Saya nggak perlu mikirin penghasilan tiap bulan, gaji saya masuk terus, saya akan nambah ibadah saya. Yang biasanya jarang sholat tahajud, sekarang sholat tahajud, ya. Yang biasanya sholat berjamaah itu sekali-sekali, sekarang setiap hari saya harus sholat berjamaah, ya. Rugi kalau kita nggak sholat berjamaah, ya. Rugi kalau kita nggak sholat berjamaah. Sekali sholat sendirian dengan sholat berjamaah 27 kali lipat pahalanya, dilipat gandakan 27 kali lipat, ya, tergantung nilai ibadah kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kasih pahala kita 10 minimalnya, ya. Kalau Allah kasih pahala kita 10 jadi 270, ya. Kalau Allah kasih pahala kita adalah 50, tinggal dikalikan 27. Kalau Allah kasih pahala kita 100 jadi 2700. 27 kali lipat, dan pahala kita sesuai dengan tingkat keikhlasan kita, sesuai dengan tingkat pengorbanan kita, sesuai dengan tingkat tantangan yang kita hadapi di saat kita melaksanakan itu. Jadi nggak sama, ya. Rasulullah mengatakan faida amilaha kutibat lahu asyru hasanatin ila 700 dha'fin bal adha'afun katsirah. Kalau dia melakukan ibadah yang sudah dia niatkan, maka Allah catat 10 pahala sampai 700, bahkan lebih daripada itu, sesuai dengan tingkat keikhlasan, tingkat tantangannya, ya. Ada orang yang gampang dia ke masjid, kenapa? Dekat rumahnya dengan masjid. Tapi ada yang jauh, gitu kan? Yang jauh lebih besar pahalanya. Kalau dia ikhlas, ya. Kalau dia ikhlas, gitu kan? Yang jauh gitu kan, saya harus masjid, gitu kan? Walaupun rumah saya jauh, dia lebih besar pahalanya ketimbang orang yang dekat dengan masjid. Tapi kalau jauh, gitu kan, menggerutu terus, gitu kan? Tapi yang dekat ikhlas, gitu kan, bisa lebih, yang dekat bisa lebih besar pahalanya. Jadi pahala hanya Allah yang menentukan. Siapa yang berjamaah 27 kali lipat dari pahala yang Allah tetapkan tadi. Jadi besar pahalanya, tingkatkan ibadah kita kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in asabathu dharra'u, kalau menimpanya sesuatu yang tidak menyenangkan, dharra yang tidak menyenangkan, sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah lebih baik buat dia. Karena nggak akan menimpa kita kecuali Allah sudah takdirkan kepada kita. Apapun menurut kita nggak menyenangkan, tapi menurut Allah baik buat kita. Kalau orang nggak pernah diuji sama sekali, di saat datang ujian berat, wah kaget dia, ya. Tapi di saat Allah selalu uji dia, gitu kan? Di saat datang ujian yang lebih berat dari situ, dia sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa. Ujian Allah kadang-kadang adalah bentuk Allah mendidik kita, ya. Ujian juga kadang-kala adalah supaya kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak hikmah dari ujian, supaya untuk mendidik kita, melatih kita untuk terlatih menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dunia ini tidak lepas dari ujian.
ujian. Ya, kalau mau lepas dari ujian jangan hidup di dunia. Ya, jadi di dunia ini tidak lepas dari ujian. Kita lihat para nabi. Ya, kata Rasulullah, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah nabi-nabi. Jadi yang paling istimewa di mata Allah itulah orang yang berat ujiannya. Kenapa? Dengan ujian itu Allah angkat derajatnya. Dengan ujian itu Allah kasih pahalanya. Dan orang yang sabar itu pahalanya nggak terhingga. Jadi pahala sabar itu nggak terhingga di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya semakin orang dekat dengan Allah maka semakin berat ujiannya. Nabi kita Muhammad SAW saya sudah contohkan sebelumnya ya. Nabi kita Muhammad lahir ayah sudah meninggal. Baru sebentar ya, baru sebentar beliau bersama ibunya, baru mau merasakan kasih sayang ibu, belum genap 6 tahun ibunya meninggal lagi. Diasuh sama kakeknya, baru dipindah tangankan kepada kakeknya, dia hidup bersama kakeknya, baru sebentar gak lama setelah itu meninggal lagi kakeknya, pindah kepada pamannya, hidup bersama seorang paman gak sama dengan seorang ayah, gak sama dengan seorang ibu, gak sama dengan seorang kakek ya. Kalau sama paman ya harus paling tidak tahu diri gitu kan ya, paling enggak sepupu-sepupunya jangan sampai cemburu gitu kan, harus ada usaha juga gitu kan. Makanya Rasulullah SAW di saat beliau hidup bersama paman beliau Abu Thalib, beliau mulai berdagang ya, jadi nggak mau menggantungkan dengan pamannya karena pamannya bukan termasuk orang yang kaya. Jadi dia berdagang bisnisnya sama ya. Jadi dari sejak usia 8 tahun 9 tahun Rasulullah sudah mulai berdagang, sudah mulai bisnis ya, dan bisnisnya berhasil ya, berhasil. Terbukti ya, bisnis yang yang paling monumental ya adalah bisnis beliau dengan memutarkan modal dari Khadijah radhiyallahu anha sebelum Khadijah menjadi istrinya. Jadi Rasulullah bawa dagangan Khadijah ke Syam di saat usianya umur 25 tahun. Dia bawa dagangan ke Syam ya, tapi karena Rasulullah memang naluri bisnis sehingga pulangnya bawa keuntungan yang banyak ya. Khadijah heran, ini kok bisa bisnis dengan keuntungan yang banyak. Ditanya kepada pembantunya yang disuruh untuk mendampingi Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Rasulullah punya naluri bisnis yang bagus. Beliau bawa dagangan dari Mekah ya, ke kota berikutnya beliau jual, dibelikan lagi barang baru, dijual lagi ke kota berikutnya, dibelikan barang baru ke kota berikutnya lagi ya, sampai ke Syam. Itu barangnya udah berapa kali dia jual ya, udah berapa kali dia jual. Itulah makanya di dalam Islam bisnis itu sebaiknya pindah dari kota ke kota ya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah dilaksanakan sholat, menyebar ke muka bumi. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis pindah dari kota ke kota. Kenapa? Karena kebutuhan ya, kebutuhan suatu kota ya beda dengan kebutuhan kota yang lain. Jadi beliau bukan bawa dagangan dari Mekah langsung ke Syam ya. Kalau sekali dagang sedikit untungnya. Tapi beliau bawa barang dari Mekah sampai ke kota berikutnya beliau jual. Habis dapat untung, beli lagi barang yang baru di kota itu. Kemudian ke kota berikutnya dijual, habis dapat untung, beli lagi barang yang baru di kota itu. Ke kota berikutnya sampai ke Syam. Di Syam dijual, dapat untung, balik lagi beli barang baru, nggak langsung balik ya. Kalau kita udah dapat untung ya udah, dapat untung langsung naik pesawat gitu kan. Tapi Rasulullah enggak, memanfaatkan jalan murah dengan beli barang baru lagi. Beli barang baru, dijual di kota berikutnya sampai ke Mekah, beliau jual barang yang terakhir beliau beli di kota yang sebelum nyampe ke kota Mekah. Dari situ keuntungannya berlipat-lipat. Khadijah sampai kaget gitu kan. Ditanya kepada pembantunya yang disuruh mendampingi Rasulullah SAW, beliau langsung tertarik kepada Rasulullah karena ini orang punya naluri bisnis yang bagus ya. Jadi akhirnya Khadijah yang melamar Rasulullah SAW dan Rasulullah terima ya. Jadi itu cerita Rasulullah ya. Jadi Rasulullah hidup, orang kalau dia hidupnya penuh dengan tantangan ya, dia selalu berusaha. Biasanya kalau seorang anak dari keluarga biasa-biasa
itu berhasil. Kenapa? Karena tantangan hidupnya banyak. Tantangan hidupnya banyak ya. Diminta jajan nggak dikasih gitu kan. Akhirnya dia berusaha, saya harus punya uang jajan, harus saya punya berusaha gitu kan. Ya. Dengan banyak usaha maka insya Allah itu membentuk kepribadiannya bahwa hidup harus dengan usaha. Nah, anak zaman sekarang udah terbiasa bahwa segala sesuatu dicukupi sama orang tuanya. Ya, mau gadget dikasih, ya, mau handphone dikasih, ya, gitu kan, mau jajan dikasih, setiap hari dikasih, gitu kan. Nggak kayak orang dulu, ya, nggak kayak orang dulu. Di masa saya ada saya nggak dikasih jajan, ya, nggak pernah dikasih handphone, belum ada handphone memang, ya. Saya seumur hidup nggak pernah dibeliin laptop, ya. Saya nggak pernah dikasih jajan. Saya sejak SMA itu nggak pernah menggantungkan hidup dengan orang tua lagi. Ya, karena saya kuliah beasiswa. Tapi ada orang dapat beasiswa juga masih minta sama orang tua, tapi saya nggak minta lagi, ya. Nggak minta lagi sampai S3, sampai itu udah terakhir adalah SMA saya aja, ya. Jadi di saat seorang dapat tantangan hidup harus memenuhi kebutuhan sendiri, maka itu membentuk kepribadiannya. Orang yang selalu mendapatkan musibah dalam hidupnya, ujian dalam hidupnya, dia akan terbiasa di saat menghadapi ujian, ya. Dan di saat kita mendapatkan ujian, doa kita mustajab. Manfaatkan dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, ya. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma min nasabin wala wasabin," ya. Tidak ada satu musibah ataupun suatu yang menyakitkan, suatu yang menyebabkan kita susah, melainkan Allah berikan ganjaran sebesar penderitaan yang kita rasakan. Dan Allah ampuni dosanya, dan Allah kabulkan doanya. Jadi banyak kita dapatkan di saat kita dapat musibah. Jadi mungkin jalan untuk Allah angkat derajat kita, jalan Allah untuk ampuni dosa kita, ya. Kalau banyak musibah yang menimpa kita, semakin lama musibah itu, maka semakin kita diampuni dosanya, kita bersih dari dosa, dan kita punya kesempatan untuk minta kepada Allah. Manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Jadi orang mukmin, ya, yang mengherankan Rasulullah, yang mengagungkan Rasulullah SAW adalah semua perkaranya baik. Dapat nikmat bersyukur, dapat musibah dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis ini, pertama, kehidupan seorang mukmin baik senang maupun susah adalah kebaikan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang mukmin sejati akan bersyukur kepada Allah di waktu senang dan bersabar di waktu susah, sehingga ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah orang mukmin. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. Saya sudah sebutkan tadi bahwa penderitaan yang paling berat itu para nabi, ya, para nabi. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abada. Faqala laisa ala abika karbun ba'da al-yawm. Falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ahu. Ya abata jannatul firdausi ma'wahu. Ya abata ila Jibril na'ahu. Falamma dufina qalat Fatimah atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah at-turab. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis cerita tentang Rasulullah di saat sakratul maut. Di saat sakratul maut, Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi Anas karena dia adalah pembantu Rasulullah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita tentang Rasulullah menghadapi sakratul maut itu dia pasti tahu lah, ya. Lamma thaqulan nabiyyu, tatkala penyakit Rasulullah sudah semakin berat. Rasulullah awalnya sebelum meninggal sakit dulu, ya. Dan penyakit adalah bagian dari cara Allah untuk mengampuni dosa seseorang. Jadi kadang-kadang ada orang yang meninggal sakit dulu lama gitu kan. Itu adalah kebaikan buat dia. Selama dia sakit, kalau dia sabar, maka Allah ampuni dosanya. Di saat meninggal udah bersih, ya. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada manusia tidak akan diampuni kecuali yang bersangkutan yang memaafkan. Ya, makanya perlu kita kalau ada yang meninggal dari keluarga kita mintakan maaf, ya, kalau dia ada kesalahan. Lamma thaqulan nabi ja'ala yataghashshahu al-karbu
tatkala penyakit beliau sudah semakin berat, ja'ala yatawasyahul karbu, rasa sakit itu semakin menguasai beliau, ya. Jadi semakin berat penyakitnya sampai Fatimah enggak tega. Faqalat Fatimah, berkata Fatimah, wa karba ya abatah, ya. Alangkah sakitnya yang saya rasakan dari ayahku, ya, apa yang kau derita. Jadi Rasulullah sama seperti yang lain, sakit dulu dan sakitnya semakin lama semakin berat, gitu kan, ya, sehingga Fatimah merasakan betapa beratnya penderitaan ayahnya. Faqala, lalu Rasulullah berkata, menjawab apa yang dikatakan oleh Fatimah, anak beliau, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Insyaallah setelah hari ini tidak ada lagi penderitaan, ya. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan beliau berdoa justru di saat mendapatkan sakit yang berat, ya, sakratul maut yang bukan main beratnya. Rasulullah malah minta kepada Allah, ya Allah, kalau penderitaan umatku bisa dikumpulkan semua kepadaku sekarang, kumpulkan kepadaku, biar aku saja yang merasakannya. Jadi bukannya malah minta dibebaskan, ya. Jadi kalau seandainya penderitaan umatku bisa dikumpulkan kepadaku, kumpulkan kepadaku sekarang, biar aku saja yang merasakannya. Jadi Rasulullah bukannya lari daripada ini, ya. Justru semakin kita mendapatkan musibah, maka kita merasakan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba ahadan ibtalahu, kata Nabi. Kalau Allah cinta kepada seorang, Allah uji dia. Semakin berat ujian kita, maka kita harus merasa bahwa Allah semakin cinta sama kita. Allah semakin kepengen kita dekat dengannya. Semakin berat penderitaan, semakin berat musibah, maka kita harus yakin, maka jalan keluar dari musibah itu sudah semakin dekat. Semakin berat, jalan untuk keluar itu sudah semakin dekat. Itu harus kita yakin. Karena Allah sudah janji, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap sakit pasti ada sembuhnya, ya. Setiap penderitaan pasti ada senangnya setelah itu. Jadi semakin berat, ini semakin berat penderitaan saya, harus yakin bahwa jalan keluar dari penderitaan itu sudah semakin dekat, ya, dekat. Falamma mata, tatkala Rasulullah wafat, qala, Aisyah berkata, ya abata, ajaba rabban da'a, wahai ayahku, doamu sudah dikabulkan, ya. Jadi Rasulullah, ya, doa Rasulullah, ya, untuk mendapatkan tadi, ya, penderitaan itu sudah berakhir, insyaallah setelah hari ini sudah tidak ada lagi, itu sudah dikabulkan sama Allah. Ya abata, jannatul firdausi ma'wa, wahai ayahku, surga firdaus yang Allah sudah janjikan, insyaallah sudah akan terpenuhi. Wa ya abata ila Jibril na'nahu, dan ahu, wahai ayahku, ya, berita tentang kematianmu akan sampai kepada Jibril, ya, sebagai temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dufina, tatkala Rasulullah dikuburkan, qalat Fatimah, berkata Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahfu ala Rasulillah at-turab, tega kalian, ya. Ini jiwanya seorang anak, ya, biasa, ya. Jadi di saat Rasulullah dikuburkan, kan sahabat pada menimbulkan tanah, ya, di atas kuburan Rasulullah SAW. Atahtu ala atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah at-turab, kalian tega untuk menutupin jasadnya Rasulullah dengan tanah, ya. Artinya saking cintanya Fatimah kepada Rasulullah SAW. Di sini terputus hadisnya, ya. Jadi Bilal, dalam riwayat itu Bilal mengatakan, ya, siapa yang tega untuk menutup jasadnya Rasulullah? Namun kami hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, bahwa seorang yang meninggal itu harus dikuburkan dan ditutup jasadnya dengan tanah. Jadi dikuburkan itu ada tujuannya adalah supaya, pertama adalah supaya kan namanya jasad itu akan membusuk, ya, membusuk. Tapi jasadnya para nabi tidak, ya, akan membusuk supaya aromanya tidak keluar, maka dikuburkan. Makanya kuburan sebaiknya semakin dalam maka semakin baik, karena semakin menahan supaya aromanya tidak keluar, ya. Yang kedua, karena jasad kita itu memang berasal dari tanah, dia akan melebur dengan tanah.
Makanya di saat orang dikuburkan itu kain kafannya dibuka, jangan diikat ya, dibuka karena dia akan berlumur dengan tanah nanti ya. Dibuka, ditempelkan kulitnya ke tanah, pipinya ditempelkan ke tanah. Jadi jangan ditutup ya, jangan ditutup, katanya nanti akan gentayangan ya. Jadi sunnah itu dibuka ya. Dibuka apa? Karena nanti akan berlumur dengan tanah. Semakin lama nanti tinggal tulang belulang yang ada ya, nanti disedot sama tanah ya, disedot sama tanah. Karena kulit kita ini adalah semuanya berasal dari tanah ya. Kecuali jasadnya para nabi Allah jaga ya, jasadnya para nabi Allah jaga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, hari Jumat adalah hari yang terbaik buat kalian. Banyak-banyak bersalawat kepadaku, karena setiap hari Jumat salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Si fulan bin fulan sudah bersalawat kepada Muhammad ya, si fulan bin fulan ya, kalau mau nama kita disebut di depan Rasulullah, maka kita bersalawat kepada Rasulullah pada setiap hari Jumat. Bukan hanya hari Jumat saja ya, hari yang lain juga, tapi hari Jumat lebih-lebih. Kenapa? Karena hari Jumat hari yang istimewa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa diperlihatkan kepadamu ya? Ya, setiap hari Jumat waqad urinta, jasadmu kan sudah hancur gitu kan ya. Apa jawab Rasulullah? Innallaha harramal ardha an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan tanah atau bumi memakan jasadnya para nabi. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, jasadnya nabi itu utuh ya, enggak akan dimakan oleh bumi sama sekali. Dan beliau sama seperti manusia yang hidup gitu kan. Setiap hari Jumat mendapatkan laporan siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau diberikan syafaat oleh Rasulullah, maka kita sering-sering bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jasadnya para nabi itu nggak akan dimakan oleh tanah. Bukan hanya nabi saja ya, orang yang punya sifat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waliullah. Kalimat waliullah itu ada dalam Al-Quran ya. Kalau ada yang mengingkari adanya wali ya, itu ada dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-walinya Allah, mereka tidak pernah ada rasa takut dan gak pernah sedih. Gak pernah takut apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat ya, gak akan takut dengan apa yang akan terjadi di alam kubur, dan gak pernah sedih pada apa yang sudah dia lakukan. Kenapa? Karena dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, waktunya dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah ya, selalu bersyukur, selalu sabar ya. Jadi gak pernah sedih dengan apa yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena yang dilakukan pokoknya adalah yang baik semua, dan gak takut apa yang terjadi. Kenapa? Gak takut karena yang akan terjadi di hari kiamat nanti adalah ganjaran kebaikan dia semua ya. Jadi itulah orang yang wali. Jadi orang wali setiap hari dia ibadah terus, waktunya hanya dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mau jadi wali ya, seperti itu sifatnya, harus dekat kepada Allah. Setiap saat kita ingat kepada Allah, zikir terus ya, zikir terus, zikir gak ada batasnya. Baca subhanallah gak ada batasnya, mau 1000 kali, mau 100 kali gitu kan ya, silakan sebanyak mungkin ya. Fadhkurullaha dzikran katsiran, ingatlah kepada Allah, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, enggak ada batas sama sekali. Jadi kita kalau mau jadi wali Allah, dan wali bisa saja dia sama seperti nabi ya, bisa saja walaupun enggak ada hadisnya, bisa saja seperti nabi, jasadnya enggak akan dimakan sama tanah, bisa utuh ya, dan orang yang selalu mendoakannya akan dilaporkan kepadanya, si fulan anakmu si anu gitu kan, hari ini dia mendoakan engkau gitu kan. Bisa saja ya, bisa saja. Dan itu terbukti. Ada setahun yang lalu kalau nggak salah ya, setahun atau 2 tahun yang lalu, ada seorang yang meninggal, dia mau dikuburkan di kuburan istrinya. Jadi saya mau dikuburkan di kuburan yang sama dengan istri saya, boleh ya, selama kuburannya sudah jasadnya sudah hancur gitu kan. Di saat mau dikuburin ternyata kuburan istrinya, jasad istrinya masih utuh. Kejadian nyata ya. Dulu masih ada di handphone saya gambarnya, tapi sekarang sudah saya hapus ya. Jadi jasadnya masih utuh, jasad istrinya yang meninggal 23 tahun sebelumnya. Istrinya sudah meninggal 23 tahun sebelumnya. Di saat mau dikuburkan suaminya, jasadnya masih utuh. Akhirnya nggak jadi ya, karena masih utuh, kain kafannya masih putih, masih ada isinya gitu kan. Itulah ya, kalau orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja seperti Nabi, la ta'kul ajsadal anbiya, nggak akan dimakan oleh tanah ya.
gak akan dimakan oleh tanah. Siapa yang mendoakan, Allah laporkan sama dia, nih si fulan bin fulan sudah mendoakan engkau, ya, bisa dilaporkan. Jadi itu yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa orang meninggal hari Jumat mendapat laporan siapa yang mendoakannya. Dikiaskan kepada Nabi, ya. Nabi setiap hari Jumat mendapat laporan salawat, itu hadisnya ada. Tapi kalau manusia biasa diberikan laporan siapa yang mendoakan tidak ada, tapi dikiaskan kepada itu orang yang dekat dengan Allah sama juga, ya. Jasadnya gak akan dimakan oleh tanah, dan terbukti memang ada itu, ya. Yang gak dimakan oleh tanah 23 tahun sudah meninggal, tapi masih kelihatan jasadnya utuh, ya, utuh. Ditanyakan kepada anaknya, ini ibu kamu ini kok bisa utuh seperti ini, gitu kan jasadnya? Ini apa amal perbuatannya? Kata anak-anaknya, ada 2 keistimewaan ibu saya. Yang pertama, taat kepada suami. Taat kepada suami, sampai menggunakan uang suami itu tidak pernah dia gunakan kecuali dengan izin suami. Lebih dari belanja dia nanya sama suami, Mas ini ada lebihnya, yaudah ambil aja, gitu kan, baru diambil, ya. Jadi nggak langsung masuk kantong, enggak, ya. Jadi itu yang keistimewaan yang pertama. Yang kedua, ya, dia sudah melahirkan 12 kali anaknya. Dia punya anak banyak dan anaknya soleh-soleh semua. Tentu mendoakan dia terus, gitu kan. Jadi ini manfaat orang punya anak yang soleh. 12 kali melahirkan, setiap kali melahirkan itu Allah ganjarin syahid, ya, syahid, ya. Jadi bukan main, dia pahalanya banyak. Melahirkan 12 kali, ya. Semakin banyak melahirkan maka semakin besar pahalanya, ya. Bisa jadi seperti yang tadi, ya, Allah jaga jasadnya gak akan dimakan oleh tanah, ya. Jadi kaget 23 tahun, kalau baru 2-3 tahun mungkin lah, gitu kan. 23 tahun di saat mau dikuburkan suaminya di situ. Ini kejadian di Mampang, Pak. Kejadian nyata di Mampang, ya. Di Mampang. Suaminya katanya kalau saya meninggal kuburkan di kuburan yang sama dengan istri saya. 23 tahun sebelumnya istrinya meninggal. Saat digali masih utuh jasadnya. Dulu ada fotonya di saya, ya. Tapi udah 2 tahun yang lalu. Masih utuh, kain kafannya masih putih, ya. Kain kafannya masih putih bersih, gitu kan. Ya, jasadnya masih ada, gak jadi ditaruh di situ, ya. Jadi subhanallah, itulah bukti bahwa orang baik, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa jaga jasadnya dan Allah bisa laporkan siapa yang mendoakannya, ya. Itu yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa setiap Jumat mendapat laporan siapa yang mendoakannya, siapa yang ngirim sholawat, gitu kan, yang ngirim pahala untuk orang tuanya, gitu kan, ya, yang mengatakan bahwa kalau kiriman kita itu bisa nyampe, ya. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hidup kita selalu dengan syukur dan sabar, ya. Dapat nikmat kita syukuri, ya. Kita syukuri, dekatkan diri kita kepada Allah, kita memuji Allah, mengakui bahwa itu nikmat Allah, dan ibadah kita tambah, ya, menambah. Itu bukti bahwa kita syukur. Dan kalau kita mendapatkan yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, kita sabar. Setiap sabar kita Allah ganjari dengan pahala, Allah hapuskan dosa kita, dan Allah ampuni doa kita. Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Cukup. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta